Pak. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke, alhamdulillah kalau suaranya jelas berarti kita sudah mulai ya, bisa memulai kelasnya. Sebelum dimulai, apakah ada yang mau dipertanyakan terlebih dahulu mengenai pertemuan-pertemuan yang kemarin ataupun kemarin-kemarinnya lagi? Ada? Silahkan kalau ada. Ataupun hal-hal yang berhubungan dengan kelas inilah. Kalau ada silakan untuk ditanyakan dulu. Tidak ada? Udah gampang banget kita isi nggak sih? Kita cuma tinggal belajar bentuk setannya gimana gitu. Padahal menang tipis bet. Ada yang lagi nonton TV ya? Sambil kuliah. Oke. Kalau tidak ada, baiklah. Sekarang kita akan melakukan review untuk hari ini. Ini sudah masuk semua belum sih? 33. Jumlahnya itu, mahasiswa itu ada 25 sama 20, sama 19. 6A itu 25. Harusnya, bentar. Ya, 25 tambah 19 itu harusnya berapa? 25 tambah 19, 20, 34 ya? 25 tambah 19, 44. Ya, tapi baru masuk berapa ini? 33, ya sudah kita mulai saja. Oke, sebelumnya saya mau bertanya dulu, sebelum kita mulai review. Apa saja yang sudah kalian yang masih ingat, yang sudah didiskusikan di mata kuliah ini, silahkan disampaikan. Coba siapa yang mau menyampaikan, nanti saya coba ketik di sini, supaya kalian dapat mendapatkan visualisasi, supaya berasa seperti offline, walaupun kelas kalian belum offline ya, untuk mata kuliah ini. Jadi nanti kalian bisa melihat, anggap saja saya menulis di papan tulis. Oke. So it's topics discussed. Ya, belum saya share. Sebentar. Nah, ini adalah beberapa topik yang sudah kita diskusikan. Silakan, coba apa saja. Kelihatan? Yes, ya, silakan, apa saja. Coba kalian ingat-ingat. Ayo. Yang pertama assessment, Sir. Apa hubungannya dengan assessment, Inga? Assessment yang seperti apa? Yang seperti apa? Enggak, ya. And summative itu bukan. Jadi apa tadi? Summative sama? Summative sama formatif. Oke. Jadi ini adalah review, jadi saya mau melihat kalian ingat apa saja. Oke. Ini ya. Terus, apa lagi? Principle of language assessment, sir. Oke. Ada apa saja, Juwita? Mungkin bisa disebutkan supaya ingat. Ada practicality, authenticity, and then reliability, validity, and washback. Oke, yang pertama itu ada ini. Kemudian tadi saya mengulang yang sudah diucapkan oleh ini ya, Juwita. Apalagi tadi Juwita? 1, 2, and then reliability. Sudah itu. Validity. Terus? Udah cuma 4? Yes. Ada 5, sir. Satu lagi apa? Practicality. Authenticity. Oke. Nah, yang lain? Selanjutnya apa? Assessing reading and assessing writing.
apa yang diingat Nur Aini dari sini? Tentang standardize-nya, jadi ada close, ada gap fill, ada sheet test, ada a close elite, lalu ada choosing from recall, summary, information transfer. Oke, terima kasih. Kemudian ada apa lagi yang sudah didiskusikan? Item types of question based on the responses. Oke, ada apa saja, Herin? Ada fixed response, Terus? limited response, dan free response. Oke. Ada lagi? Assessing vocabulary dan grammar, sir. Sri Rahma ini Sri Rahma ya? Iya, Pak. Oke, apa yang kamu ingat dari situ, Sri Rahma? Tentang isolation sama konteks aja sih yang saya ingat. Oke. Selain Sri Rahma, tentang assessment ada. Oke, isolation. X. Oke. Ada lagi yang ingat, yang mau menambahkan? Ada lagi yang sudah didiskusikan? Atau mau menambahkan yang tadi disampaikan oleh Sri Rahma, silahkan. Ada enggak? Sir, I think for the soft skills and soft elements. Oke. Jadi di sini apa kalau gitu cerita? Kenapa, Sir? Kalau yang di bawah grammar sama vocabulary berarti siapa apa? Soft skills. Oke. Soft element. Soft element. Oke. Berarti yang di sini yang gitu ya. Oke, terima kasih Juwita. Ada lagi yang mau menambahkan lagi? Yang kalian ada lagi nggak topik yang sudah didiskusikan? Mana yang belum disebutkan? Types and purpose of assessment, sir, perhaps. Okay. Can you give the example? Achievement test, diagnostic test, placement test, and proficiency test. Achievement, diagnostic, replacement, diagnostic ya. Sorry, what else? Proficiency test. Anything else? Done. Thank you, Safar. Yang lain, apakah ada yang mau menambahkan lagi topiknya? Kita sudah punya 6 pertemuan ya. Di samping itu apa yang sudah kita bahas? Ya, silakan. Bagian mana ditambahkan? Cukup? Yakin? Yang HOTS and LOTS itu mungkin, Sir, Di mana itu? di prinsip fungsi dan jenis assessment. Ini ya, principles di sini. Inggar tadi kan ya? Habis itu sih, kalau di buku saya di ini. Habis yang fixed respon gitu. Oke, berarti di sini ya. Iya. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Selain Inggar, ada yang mau menambahkan lagi?
Yang kalian catatannya apa? Yang nyatet ya. Kalau yang nggak nyatet ya pastinya bingung. Ini apa ya? Ngomongin apa? Ya, ada lagi nggak? Sudah? Oke. Nah, kalau sudah, sekarang saya mau tanya dulu nih buat sama kalian semua. Dari ke-6 topik ini, beserta poin-poin yang ada di situ, apa saja nih yang masih kalian bingungkan? Yang sebelah mana? Karena kan kita hari ini review gitu ya. Jadi review nanti soalnya ya tentang dari topik-topik ini gitu. Silahkan. Tidak ada yang dibingungkan? Sir, kalau dari saya sendiri, saya masih agak ragu, agak bingung sama yang Principle of Language Assessment. Yang mana tuh yang masih bingung? Yang tentang authenticity sama validity. Oke, authenticity sama validity. Oke, saya jelaskan sebentar ya. Ketika seseorang itu melakukan principle of assessment, ketika seorang ELT practitioner, jadi ketika kita ngomongin tentang principle of language assessment, maka asumsi kita adalah kita sedang melakukan assessment untuk kelas bahasa Inggris. Nah, ketika kelas bahasa Inggris, maka yang biasanya melakukan assessment adalah guru. Nah, guru melakukan assessment itu bisa berbentuk formatif ataupun sumatif. Nah, dari mau formatif mau sumatif, itu harus ketika guru yang baik, dia mengikuti principle of assessment. Salah satunya adalah validity. Validity berarti valid. Dengan kata lain, measure what should be measured. Jadi mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, ketika kalian itu mau menilai seseorang berdasarkan berat badannya, nah yang diukur kan berat badannya. Misalnya kalian mau, kenapa diukur berat badannya? Kan harus tahu. Misalnya mau naik lift. Nah, ketika mau naik lift itu kan biasanya satu lift itu kan ada beberapa lift yang muatannya sekian puluh kilogram. Nah, itu kan tuh mau naik lift tujuan utamanya. Nah, maka dilakukan penilaian yaitu dengan mengukur berat badan. Tentu saja menggunakan kilogram atau pounds kalau di US. Kalau di Indonesia we use kilograms. Maka yang disebut dengan validity adalah kesesuaian antara pengukurannya dengan tujuannya. Nah, ketika misalnya di sebuah kelas, proses pembelajarannya itu misalnya kalian itu berdasarkan KD. Misalnya, sebentar, saya buka salah satu KD. Sebentar. Tunggu sebentar, teman-teman. Ya, harus buka dulu. Misalnya ini ada KD untuk SMA. Sebentar, saya share screen dulu. Terlihat? Terlihat, Pak. Yes, sir. Oke, nah misalnya seperti ini ya. Misalnya kita mau pilih KD nomor berapa? Nomor 39 aja. 3.9 dan 4.9. Ketika kalian sebagai seorang guru itu mengajarkan tentang KD 3.9, it is translating functional, fungsi sosial, social function, and unsur kebahasaan, language features of songs, terkait kehidupan remaja.
Nah, ketika di sini menafsirkan fungsi sosial, kira-kira menurut kalian lagu itu fungsinya buat apa untuk anak remaja? Coba dijawab dari Nur Aini tadi yang nanyakan ya. Jadi nanti ini akan relate ke sini. Ketika ada sebuah lagu, fungsi dari sebuah lagu untuk anak remaja itu apa? Hiburan, Sir. Oke, selain hiburan? Untuk dinyanyikan. Ya itu hiburan pasti. Oke lah, we will just choose that one. Menafsirkan fungsi sosial. Kalau fungsi sosial itu kan berhubungan dengan orang lain. Karena sosial kan tidak itu sendiri. Nah, terus apa hubungannya fungsi dari lagu itu dalam kehidupan sosial? Yuk, siapa mau coba jawab, silakan. Berkat lagu kita juga bisa berkomunikasi dengan orang lain, Sir. Bagaimana tuh caranya? Cerita. Jadi kita kayak, jadi misalkan kalau ada sebuah lagu yang memang pas buat dua-duanya, itu tuh pasti bisa dibicarakan kan, Sir? Kayak Contoh. membangun sebuah hubungan dari lagu itu sendiri. Kayak misalkan nih, saya tahu lagunya A, terus teman juga tahu lagunya A, jadi itu kita nyambung buat ngomongnya gitu. Dan itu juga kita bisa ceritain masalah lagu itu sampai ke masalah kehidupan juga sih kayaknya, Sir. Oke, berarti relate terhadap kehidupan. Nah, berarti itu, nah ketika apa aktivitas semacam apa yang berhubungan dengan lagu dengan fungsi sosial berarti kan relate. Contohnya gimana coba? Juwita tadi yang memberikan contoh gimana? Apa yang kalian bicarakan ketika yang berhubungan dengan lagu? Excuse me, Sir. Bisa diulangi, apa yang kamu bicarakan ketika berhubungan dengan fungsi sosial dengan orang lain dan dalam hubungannya dengan sebuah lagu? I think it depends on the songs. Kalau misalkan kita ngebicarain lagunya tentang yang masalah pemerintah, karena kan jenis genre musik lagu itu banyak ya, Sir. Ya pasti kita kalau misalkan nih saya lagi dengerin lagu kayak yang buat contohnya untuk pemerintah, tapi pasti itu dalam konotasinya yang nggak bagus kan. Berarti nanti tuh kita pasti ngomongin sebuah pemerintahan, entah itu bagus atau enggak konotasinya gitu loh, Sir. Terus lagu itu di mana? Sebagai apa? Fungsinya? Menurut saya sih mungkin sebagai pembuka dalam sebuah diskusi kali ya. Pembuka dalam, coba bisa dieksplisitkan supaya teman-teman kalian paham. Ini yang dimaksudkan apa sih gitu. Jadi saya harus ngasih tahu contoh lagunya, Sir? Iya, boleh. Ini deh, misalkan kayak lagu, saya kan suka juga dengar lagu yang Fish. Jadi tuh dia judulnya Kami Belum Tentu. Jadi di situ tuh lagu itu tuh menceritakan intinya pada dasarnya semua manusia itu nggak tahu mau jadi apa. Bahkan kalau misalkan kita udah jadi sarjana pun masa depan kita tuh nggak tahu, nggak bakal bisa diituin lah. Maksudnya mau jadi udah jadi sarjana juga kita nggak tahu ke depannya mau jadi apa. Nah mungkin it can relate in our life. That is life is unpredictable. We never know about the future and we never know about how kita bakal jadi apa gitu untuk kedepannya, Sir. Terus, pertanyaannya saya ini sederhana saja. Nah ini untuk semua kalian semua ya, untuk mengecek critical thinking kalian, assessment tentang critical thinking kalian. Kamu, misalnya Juwita sedang mendengarkan lagu tentang apa tadi judulnya? Kami Belum Tentu. Kami Belum Tentu. Nah, dengan judul Kami Belum Tentu. Itu kan interaksi antara Juwita dengan lagu tersebut. Nah, terus di sini adalah menafsirkan fungsi sosial. Nah, fungsi sosial dari lagu itu tuh ada di mana? Kapan lagu ini masuk dalam kehidupan sosial kamu? Mungkin saya relate banget pas masuk kuliah, Sir. Itu kan kamu ngerasain sendiri. Terus ketika hubungan sosialnya itu gimana? Ya, soalnya teman saya juga ada yang tahu lagunya, jadi kita kayak satu nasib kali ya gitu.
Siapa mungkin lagi itu? Nah, terus apa yang kamu lakukan dengan teman kamu itu? Ya, we do our best, sir. Enggak, ya hubungannya dengan lagu ini. Ya mungkin kita berkaca diri aja sih, soalnya kan kita nggak tahu ya, sir. Maksudnya kalau di lagu itu tuh kayak saya juga nggak tahu nih mau jadi apa, misalkan kalau saya belum punya planning atau apa-apa. Jadi berpikirannya begitu sih, sir. You don't get my point yet. Maksud saya gini, kamu sudah paham tentang konsep lagu itu. Betul? Itu adalah menafsirkannya. Kamu bisa menafsirkannya. Tetapi yang dipertanyakan di sini adalah menafsirkan kemudian fungsi sosial. Ketika kamu sudah tahu lagu itu, kan kamu nanti berhubungan dengan orang lain. Nah, ketika berhubungan dengan orang lain tersebut, ini nih lagu ini nih mengambil peran di mana gitu. Misalnya gini. Saya sudah tahu fungsi dari sebuah pisau. Nah, kapan saya bisa berhubungan dengan orang dengan menggunakan pisau tersebut? Misalnya, ketika saya diserang, saya bisa menggunakan itu sebagai alat untuk melindungi diri. Gitu. Nah, ketika lagu ini nih, dalam kehidupan sosial kamu itu berperan sebagai apa? Actually, I still don't understand, but I think it is for my reminder, for my self reminder sih. Berarti belum kehidupan sosial ya, masih sendiri. Iya. Nah ini merupakan sesuatu yang sulit. Yang lain bagaimana? Silakan. Dia mau punya ide? Mewakilkan perasaan masyarakat, Sir. Coba diperjelas, Fatimatus Zahroh. Apa maksud dari ucapanmu? Saya sering nggak banyak, maksudnya banyak lagu yang mewakilkan perasaan masyarakat kayak contohnya ya, Sir, lagu Iwan Fals yang judulnya Minyak Goreng kan kayak menggambarkan kondisi baru-baru ini di masyarakat. Terus hubungannya dengan kehidupan sosial kamu bagaimana? Kehidupan sosial saya. Apakah kamu tiba-tiba nyanyi-nyanyi di tengah jalan terus kayak gitu atau bagaimana? Enggak, itu cuma buat mewakilkan aja, Sir. Mewakilkannya gimana tuh? Belum ngerti saya yang kayak gitu. Oke, belum. Yang lain ada yang mau mencoba? Apa sih fungsi lagu, fungsi sosial lagu buat kalian gitu? Mungkin misalnya contoh lagu misalnya lagu A gitu yang menurut saya relate. Jadi bukan menurut saya, jadi misalnya ada sebuah lagu terus misalnya lagi di suatu tempat terus dinyalain lagu itu tuh. Nah, kalau misalnya yang relate sama lagu itu pasti pada kayak ngikutin gitu, Sir. Terus apakah ketika kalian menentukan sebuah lagu itu kalian melakukan fungsi sosial? Jadi bisa kayak misalnya kita contoh misalnya saya nggak tahu, saya sama sebelah saya itu nggak kenal. Nah, tapi ternyata kita kayak misalnya tahu gitu suka sama lagu itu dan relate atau tiba jadi ngobrol gitu, Kak. Ini kan lagu gini gitu. Jadi kayak gitu, Sir. Nah, apa yang kamu lakukan itu? Apa itu yang kamu lakukan? Berkomunikasi. Yaitu kalian melakukan sebuah komunikasi ini berbentuk kegiatannya apa? Kayak cerita gitu, Sir. Ketika kalian cerita berarti kalian sedang tanya. Ini pertanyaan sangat simpel ya. Ketika kalian cerita, kalian itu sedang ngapain sih? Apa sih yang terjadi ketika kalian cerita? Kalian ngapain? Diskusi. Tarik pikiran. Satu kata saja. Iya, kalian diskusi. Itu adalah caranya. Nah, dengan dari diskusi tersebut, kalian itu berarti bla 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 sesuatu. Bersosialisasi. Iya, betul. Menyampaikan Sosialisasi. Gimana tadi yang terakhir siapa? Saya menyampaikan sesuatu, Pak. Menyampaikan sesuatu, Fahri ya.
bla 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 sesuatu, menyampaikan satu kata lainnya adalah kalian sedang melakukan depannya S dalam bahasa Inggris. Something. Sharing. Ya, tadi siapa? Sharing. Iya, Ya, saya. betul. Anida, tadi yang pertama kali menyebut Anida ya, sharing, betul sekali. Jadi, ketika kalian sedang mendiskusikan, jadi biasanya kalau berhubungan dengan lagu itu kalian bisa sharing seperti itu. Nah, apakah sekarang pertanyaannya, apakah ketika kalian sharing itu harus ada orang lain di situ? Yes, sir. Yakin? Ya harus. Harus. Oke. Kenapa Fahri harus selalu ada orang lain? Ada yang bisa menerima info yang kita bagikan gitu, Pak. Oke. Tadi yang bilang harus juga siapa tadi selain Fahri? Juwita kayaknya ya. Atau Yes, siapa sir. tadi? Nah, kenapa harus ada orang lain? Soalnya tadi yang kayak tadi saya contohkan, kalau saya cuman buat diri saya sendiri, berarti nggak ada fungsi sosialnya, sir. Oke. Yang lain apakah setuju? Silakan. Ini saya lakukan assessment ya buat kalian semua. Oke. Jadi gini. Kalian punya media sosial nggak? Punya. Yes, sir. Ya, punya. Apakah ketika kalian sharing harus ada orang di depan kalian? Tidak. Pernah nggak kalian sharing di tengah malam? Pernah. Galau. Pernah. Lagi di toilet sendirian, terus tiba-tiba sharing itu komunikasi dengan orang lain tidak? Mengharapkan apa? Komen, like. Ya enggak? Betul. Nah, itu zaman sekarang namanya fungsi sosial komunikasi itu tidak harus ada orangnya langsung di depannya. Jadi saya itu mengharapkan jawaban tadi dari kalian itu seperti itu. Nah, jika kita ngomongin tentang yang ini, pada yang ini, bentar, saya share ulang lagi. Tapi karena kelamaan nggak dapat ya jawabannya. Nah, menafsirkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu di kehidupan remaja, maka kalian itu biasanya kan menggunakan lagu. Menggunakan lagu itu sebagai background song. Kalian pernah ngelihat itu prank nggak yang cewek-cewek I Got Bitches itu song? Dengar? Nggak tahu? Saya pribadi. Belum, Pak. Masa sih? Kalian kok nggak? Aduh, kalian kurang gaul. Aduh. Saya sebagai generasi yang agak lebih tua dibandingkan kalian. Apa saya yang salah pergaulan atau gimana gitu ya? Mungkin saya salah pergaulan kalian. Nah, jadi di Instagram itu kan banyak sekali yang prank-prank. Nah, di prank-prank itu tuh saya tunjukkan aja deh daripada saya jelaskan. Sebentar. Saya coba tunjukkan supaya kalian lebih memahami lagi. Ini jadi penjelasannya banyak ya ke Principle of Assessment tadi. Ini masih relate semuanya. Sebentar. Oke. Nih, tapi apa namanya? Sebentar. Mana sih tombol share-nya? Astagfirullah. Oh ya ini dia. But ini hanya untuk itu aja ya.
Jadi jangan kalian mengikuti ini. Ini hanya contoh saja di mana lagu itu nih. Nah, jadi dari itu adalah salah satu fungsi sebuah lagu sekarang untuk mengekspresikan, untuk mencemooh adiknya. Jadi itu backgroundnya itu kalau nanti kalian lihat di Instagram banyak. Karena itu lagi lumayan ngehits lah, udah gak lama sih sebenarnya. Jadi lagu itu nanti mempunyai pesan-pesan tersendiri. Makanya tadi kalau di sini di kehidupan remaja, jadi salah satu lagu itu ketika kalian memilih sebuah lagu itu kalian harus tahu fungsi sosialnya apa. Ketika maknanya ini, oh ya saya bisa pakai nanti untuk ngeprank teman. Oh ketika maknanya ini, nanti ketika saya sedih maka background musiknya adalah ini. Ketika misalnya kalian mau ada lagi bahagia, maka cari lagu yang seperti ini. Ketika lagi romantis, lagunya yang ini. Jadi kalian harus tahu menafsirkan fungsi sosial dari lagu. Lagu itu nanti sebagai background bisa, sebagai bahan sharing juga bisa. Nah, ketika seperti itu, maka di situ kan ada unsur kebahasaan lirik lagu. Dari lirik lagu itu tadi, nanti apakah dia ketika di situ berhubungan dengan speaking, namanya sharing, pasti di situ ada past tense dan present. Karena pasti kan cerita, waktu itu gue kayak gini-gini, ini lagu ini cocok banget nih. Nah, waktu itu gue gini-gini. Nah, ketika menceritakan waktu ini gue gini-gini, itu pasti menggunakan past tense. Nah, lagu ini itu kandungannya ini. Jadi cocok banget nih sama gue. Pasti kan seperti tadi yang disampaikan oleh siapa Juwita. Jadi untuk mengekspresikan diri. Jadi di situ akan ada present dan past tense dalam bentuk tensisnya ketika unsur kebahasaannya. Ketika mendiskusikan di dalam speaking-nya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini menafsirkan fungsi sosial sebuah lagu. Nah, ketika kita hubungan ke assessment, maka bentuk assessment-nya ketika nanti speaking, maka biasanya mereka apa misalnya lagu yang paling mengekspresikan lagu apa, misalnya kalian guru itu memberikan sebuah lagu satu. Nah, fungsi sosial. Nah, lagu ini kira-kira paling cocok itu kapan dipakainya? Kenapa lagu ini penting buat kalian? Apa yang bisa kalian pelajari dari sini? Nah, jadi ketika seperti itu sudah disampaikan, nah maka kapan kalian akan menggunakan ini? Nah, jadi itu fungsi sosialnya. Oh, nanti kalau teman saya menikah atau saya kasih surprise video, saya menggunakan background lagu ini karena ini sesuai. Nah, jadi untuk mengkomunikasikan sesuatu. Nah, itu adalah bentuk assessment-nya. Nah, ketika kita bahas tentang tadi hubungannya dengan validity, maka tidak maksud saya adalah assessment yang benar adalah kalian harus benar-benar paham sumber acuan apa yang menjadi tujuan utamanya. Kalau tadi saya umpamakan dengan bagaimana cara tujuan utamanya adalah untuk menghitung berapa banyak kilogram orang yang bisa masuk dalam beban satu lift. Itu tujuan utamanya. Nah, kalau di pembelajaran bahasa Inggris misalnya berdasarkan 3.9, ini kan menafsirkan fungsi sosial dan menangkap fungsi sosial. Nah, menangkap fungsi sosial, misalnya ketika ada orang pasang status dengan background lagu ini, cuman fotonya cuman ya udah foto tembok aja, tetapi ada background lagu ini. Apakah yang diperasakan oleh orang tersebut? Nah, berarti kan harus diberikan informasi, orang harus menjawab. Seperti itu. Nah, maka dari sini guru itu harus tidak bisa random ketika memberikan assessment berdasarkan KD ini. Yang valid ya harus berhubungan dengan lagu, fungsi sosial dan juga unsur kebahasaan. Tadi contohnya adalah, oke, bayangkan kalian itu sedang sedih karena teman-teman kalian itu, misalnya ya, teman-teman kalian itu sudah punya pacar semua. Nah, terus kamu itu sendirian seorang sedih yang masih jomblo. Kira-kira lagu apa nih yang paling cocok buat kalian? Nah, itu kan harus mencari lagunya, menafsirkan. Itulah bentuk assessment yang valid. Berdasarkan menafsirkan lagu dan tadi yang satu lagi namanya menangkap makna. Nah, dari situ maka itu adalah bentuk assessment yang valid karena sesuai dengan KD-nya. Tetapi bentuk yang tidak valid contohnya adalah ketika misalnya seperti ini.
ada sebuah lirik lagu, kemudian si guru tersebut misalnya meminta anak-anak untuk, oke, ini ada lirik lagu, silahkan kalian misalnya buatlah lagu lagi yang untuk melawan lagu itu, gitu. Itu kan sesuatu yang apa fungsinya? Gitu. Apakah sampai sini cukup jelas tadi Nur Aini untuk yang validity? Jadi validity itu harus mengukur apa yang harus diukur. Itu kalau berhubungan dengan lagu. Jadi apapun yang ada di sini kalian harus translate-kan. Jadi kalian tahu oh ini valid atau tidak. Seperti itu. Kalau ini memang agak banyak ya itunya. Kalau yang lebih sederhana misalnya nomor 3.8. Itu kan naratif, teks naratif. Intinya teks naratif sederhana. Nah, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan naratif itu yang bisa dilakukan assessment. Kalau tiba-tiba gurunya meminta, oke silahkan, oh ya kalian nggak lihat ya teksnya, lupa. Bentar. Misalnya yang 3.8, ini kan naratif nih. Maka ketika kalian misalnya, oke sekarang karena ini naratif assessment-nya adalah gurunya tiba-tiba menyuruh, oke sekarang kalian silahkan membuat video. Di dalam video tersebut kalian menjelaskan tentang mendeskripsikan tentang barang favorit kalian. Nah, itu kan bukan naratif, itu lebih ke deskriptif. Maka itu tidak nyambung sama sekali. Itu. Apakah cukup jelas sampai sini, Nuraini? Tadi namanya Nuraini kayaknya untuk yang validity. Ya, Sir, sudah jelas. Jadi harus paham betul sumbernya dari mana gitu. Sejauh apa yang akan dibahas dari pembelajaran. Maka asesmennya tidak boleh keluar dari situ. Itu. Misalnya lagi contohnya di universitas misalnya. Kalian ada mata kuliah misalnya ini. Mata kuliah ini apa namanya? Language assessment gitu ya. Nah, tiba-tiba dosennya, pokoknya kalian harus membuat sebuah artikel tentang assessment. Apa hubungannya? Itu nggak nyambung sama sekali. Dan itu wajib. Nah, itu sesuatu yang tidak tepat. Tidak valid. Kecuali kalau misalnya itu tidak wajib. Misalnya, oke, bagi kalian yang mau jalan pintas untuk mendapatkan nilai A di kelas assessment misalnya, itu nggak begitu valid juga sih. Kalian boleh menulis artikel yang berhubungan dengan assessment. Maka kalian nanti akan mendapatkan nilai A seperti itu. Jalan pintas. Tapi assessment-nya harus tentang ini, silakan pilih. Nah, misalnya seperti itu. Itu juga kurang begitu valid, tetapi kalau diwajibkan itu benar-benar tidak valid gitu. Karena assessment itu kalian harus mengetahui supaya menjadi seorang guru yang mempunyai assessment literasi seperti itu. Itu kalau yang berhubungan dengan validity. Kemudian kalau yang berhubungan dengan authenticity, kata kuncinya adalah real world like. Jadi mirip, tidak sama ya, mirip dengan di dunia nyata. Dan kalian bisa menemukan bahwasannya itu tuh ada di dunia nyata. Misalnya untuk yang 3.9 menafsirkan fungsi sosial. Nah, mau misalnya autentik, yang assessment yang autentik, misalnya gurunya itu memberikan sebuah project. Projectnya adalah, bayangkan kalian itu akan kalian adalah salah satu anggota dari EO, event organizer. Nah, kemudian ada teman kalian, ada customer yang mereka akan menikah misalnya. Nah, ketika mau menikah itu, si customer tersebut meminta list song untuk dipilih yang akan dimainkan ketika tamu undangan sedang ada di lokasi di gedung misalnya. Nah, kan kalian harus bisa memilih dong lagu-lagu. Nah, nanti itu adalah fungsi. Jadi kan itu kan ada di dunia nyata. Nah, dan berikan alasannya sesuaikan dengan tema-temanya. Nah, temanya adalah tema ini gitu. Misalnya Middle East. Nah, maka lagu-lagu apa yang akan diputarkan gitu. Atau temanya Sunda atau Indonesia seperti itu.
Bentar, aku nyalain dulu. Itu. Jadi yang autentik itu seperti itu. Nah, misalnya yang naratif teks itu misalnya ketika si siapa? Naratif teks misalnya yang bentuk autentik, misalnya naratif. Di dunia nyata itu kan kadang ada apa namanya yang berbentuk narasi. Nah, kalian itu harus membuat misalnya sebuah video pendek menarasikan sebuah kejadian misalnya sebagai seorang pembaca berita monolog di sebuah acara kayak misalnya di Mata Najwa itu kan ada narasi ya. Pernah lihat Mata Najwa kan? Pernah, Pak. Nah, itu kan ada beberapa narasi seperti itu, menceritakan, nah, tapi dalam bahasa Inggris. Nah, itu bisa tuh seperti itu, karena jadi anggapannya sebagai pembawa acara pada talk show, kemudian sebagai membuka narasinya seperti apa, seperti itu. Itu bisa. Jadi itu otentik, karena di dunia nyata itu ada dan menjadi sebuah profesi. Seperti itu. Itu untuk yang berbentuk otentik. Jadi lawannya otentik adalah pedagogik. Nah, ketika pedagogik itu tidak ada di dunia nyata. Misalnya kalian itu memberikan soal di naratif itu menganalisis ini mana bagian yang bagian-bagian dari teks naratif seperti itu dan lain sebagainya, itu adalah berbentuk pedagogik karena di dunia nyata itu tidak ada hal-hal seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya share lagi untuk yang halaman tadi. Apakah cukup jelas? Nuraini tadi yang bertanya soalnya? Sudah, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan dari list ini? Silakan. Tidak ada? Oke. Saya kasih waktu 1 menit ya. Siapa tahu ada yang mau bertanya. Sambil melihat ini ya tulisan. Kelihatan kan ya tulisannya? Jadi saya kasih waktu 1 menit, nanti 51 saya sampaikan untuk jenis-jenis soalnya nanti akan seperti apa. Soalnya yang jelas nggak bisa dijawab tanpa berpikir. Yuk sambil dilihat ya, silakan. Oke, tidak ada yang bertanya ya? Tidak ada, saya kasih waktu 1 menit, semuanya anteng-anteng aja. Berarti tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, maka saya akan mulai untuk menyampaikan jenis-jenis soal nanti yang akan ada untuk kalian. UTS kalian itu sidon bukan? Sidon kan ya? Sesuai kesepakatan waktu itu? Iya, Sir. Oke, berarti kalian nanti akan mengerjakan soal itu ya dalam waktunya sama persis ketika waktu kalian melakukan ujian seperti ini. Maksudnya kelas. Jadi antara pukul 8 sampai 9.40. Persis. Dan kelas A dan kelas B ini nanti waktunya sama, yaitu pukul 8. Karena soalnya akan sama seperti untuk kelas ini. Nah, apa namanya? Jenis soalnya nanti misalnya bukan misalnya ya. True or false. Nah, tapi tidak hanya true or false saja. Jadi harus ada alasannya. Nah, misalnya ada kalimat seperti ini. Misalnya nomor 1 gitu ya. Nah, true and false ini nanti bisa dari 6.1, bisa juga poin 5, atau bisa poin 3,
atau poin 4, bahkan lebih dari satu gitu. Salah satu jenisnya adalah true and false. Misalnya seperti ini. Soalnya misalnya ya, Pak Andi adalah guru bahasa Inggris kelas 7 yang sudah mengajarkan, yang sedang mengajarkan teks deskripsi. Nah, ketika dalam proses pembelajaran, Pak Andi itu menanyakan pertanyaan sebagai berikut. What are the words that you can use to describe something? Nah, tanda tanya. Nah, Pak Andi itu belum melakukan assessment, bukan merupakan kegiatan assessment dari pertanyaan tersebut. Nah, maka is it true or false? Alasannya apa? Nah, itu seperti itu. Jadi kalian itu harus benar-benar mikir definisi dari assessment itu apa. Gitu. Jelas? Untuk yang true and false, itu contoh seperti itu. Jadi semuanya berdasarkan kasus. Tidak ada yang what is definitions of summative assessment, formative assessment, itu tidak akan ada. Nah, misalnya contoh yang true and false, misalnya dari poin nomor 2. Pak Andi gave 10 questions to 10 multiple choice questions to his students after he thought about how to introduce someone in English, full stop. Nah, kemudian Pak Andi action followed the principle of assessment authenticity, misalnya true or false. Jadi yang penting adalah bukan true or false-nya, tetapi adalah reason-nya. Dan reason-nya setiap orang pasti beda. Dan jawabannya tidak harus panjang. Cukup satu kalimat saja, itu cukup. Coba nomor 2, misalnya soal seperti ini, jawabannya apa kira-kira? Ini saya sedang melakukan assessment ya. Nih. Bentar. Oke, seperti itu. Kira-kira yuk, siapa yang mau mencoba menjawab? Silakan. Ada enggak? Ayo, ini connect nggak nih? Semuanya diam, saya jadi curiga. Jangan-jangan. Ini kalian bisa ngelihat screen-nya nggak sih? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Yuk, siapa mau jawab silahkan. Nanti soalnya kayak gini. Sederhana bukan soalnya. Sederhana tapi bisa bikin gila ya.
Ayo, siapa mau coba jawab? Asal. Seger tapi. Nggak ada yang mau jawab nih. Kalau nggak ada yang jawab, nanti kalian di UTS nanti bingung semua pasti jawabannya. Oh, itu jawabannya. Ya. Jadi nanti, oh ya, untuk penskorannya gini. Misalnya nih, misalnya ada 5 soal. Nah, soalnya kan kayak gini semua nih. Nah, dari 5 soal tersebut, misalnya satu soal misalnya poinnya 20, maka yang 5 itu untuk menjawab yes atau no, true or false-nya. Nah, yang 15 itu untuk reason-nya. Itu. Jadi yang penting adalah reason. Karena kalau true or false kan bisa tanya ke teman. Nomor 1 true or false gitu. Sebentar. Ya, siapa yang mau jawab? Nggak ada? Ini apa nggak sih? Nggak kok. Ya. Tidak ada nih. Menyerah? Kan tadi saya awali dengan, kan hari ini makanya hari ini adalah review adalah untuk mengecek kalian sudah paham belum nih mengenai topik-topik yang sudah didiskusikan. Nah, kalian ternyata masih pada level remembering. Ingat apa yang sudah didiskusikan selama 6 pertemuan ke belakang, 1 sampai 6. Nah, kemudian yang saya tanyakan, ada yang mau ditanyakan tidak? Nanti ada yang nanya ya, 1, Nuraini. Saya sudah jelaskan. Nah, kemudian saya masuk sekarang ke, ini belum masuk ke ujiannya ya. Nah, nanti kalau di ujiannya, berarti kan resiko ditanggung penumpang, karena sudah siap, sudah memberikan, tidak memberikan pertanyaan. Berarti kan sudah paham. Maka contoh kasusnya seperti ini. Ini nggak ada yang mau jawab nih? Saya kasih waktu 1 menit. Ya, silakan. Cerita. Tapi ini based on my opinion ya, Sir. Kalau kata saya sih false. Alasannya? Because multiple choice question itu berhubungannya sama practicality, not authenticity. Oke. Terima kasih. Ada yang mau memberikan alasan yang lain? Silahkan. Jadi alasan tidak harus sama ya. Dan belum tentu alasan temannya itu benar. Kadang alasan kalian yang benar. Dan tingkat kebenaran namanya alasan itu bisa berbeda-beda. Ya, tadi ada yang mau jawab lagi kayaknya. Siapa? Silakan. Saya tampung dulu sebelum saya kasih feedback. Jadi jawabannya bisa lebih dari 1 soalnya. Yuk. Nggak ada lagi nih. Tadi kayaknya saya lihat Aisyah Salma buka mikrofon. Aisyah mau menyampaikan sesuatu? Ya, Sir. Tadi kalau saya hampir mirip sama Juwita mau jawabnya, kalau multiple choice questions itu contoh dari prinsipal yang practicality, dan practicality itu lawannya authenticity. Oke, ada tambahannya ya dari Aisyah tadi. Practicality itu lawannya authenticity. Oke. Kemudian ada yang lain yang mau menyampaikan pendapat lagi? Terima kasih Aisyah. Ada tambahan sedikit tadi. Alasannya benar-benar beda, boleh. Silakan, siapa mau coba menyampaikan? Tidak ada nih. Yuk. Nggak ada? Subhanallah. Jawabannya betul, memang ini false, bahwasanya ini tidak sesuai dengan practicality. Alasannya sangat simpel ya.
Misalnya. Tapi kalau mau tentu saja kalau mau full mark 20 ya harus mencakup banyak gitu. Nah, alasan yang pertama tadi misalnya misalnya ini mau ditambahkan ya. Nah, ini dari siapa tadi? Salma. Nah, misalnya lagi di sini kalian lihat topiknya apa? Yang diuji apa? Introducing others, sir. Ada nggak? Ada nggak? Atau nggak bahasa gampangnya? Bisa dipahami nggak nih? Enggak? Paham nggak kalian sih? Aduh, saya jadi was-was. Paham, Pak. Yes. Make sense? Paham? Jadi jawabannya tidak harus panjang, tetapi jelas. Jadi ketika multiple choice questions, itu ya benar-benar praktis, tetapi di dunia nyata itu ya tidak ada. Ingat kata kunci dari authenticity adalah real world like. Gitu. Jadi apa namanya? Ini tidak akan pernah ditemukan di dunia nyata. Kamu mau pilih ada beberapa ini tiba-tiba kamu jadi kenal orang lain kan enggak ada. Gitu. Nah, itu contoh yang pertama, true or false. Kemudian yang soal yang kedua adalah jenisnya ya. Jadi true and false itu nanti bisa untuk lebih dari satu soal. Nah, ini untuk yang analysis of questions itu bukan questions. Set of question. Ini nanti bisa kalian untuk yang principal untuk yang item types misalnya kayak gini ini termasuk yang mana. Nah, kemudian termasuk yang mana? Kemudian bisa tentang item types, bisa tentang lots atau hots. Nah, ini juga bisa nih soal true and false tentang lots and hots. Misalnya, guru ini memberikan soal seperti ini. Nah, berarti guru itu sudah menerapkan assessment yang berbasis hots. Nah, kalian harus menentukan iya apa enggak. True or false. Nah, misalnya lagi analisis set of questions bisa juga mengenai assessing grammar and assessing vocabulary.
Misalnya dari soal tersebut, misalnya ada satu set soal, kemudian soal tersebut itu apakah yang sub skills yang di-assess dari soal berikut. Gitu. Misalnya contohnya adalah analisis ya. Di terlalu mudah sih ini soalnya. Nah, ketika soal seperti ini, nah misalnya ya, ini misalnya saja. Misalnya ada set seperti ini, kemudian pertanyaannya adalah, pertanyaannya misalnya, kan analisis ya. Analisis ini. Biasanya setnya lebih dari satu ya. Misalnya questions atau questions ya. Kalau lebih dari satu berarti questions. Jawabannya ada yang mau menyampaikan? Silahkan. Ya, ada yang mau coba? Ayo. Ayo. Jadi ini bukan soal jawabannya, tetapi soal analisisnya. Nggak ada yang mau coba nih? Ini suara saya nyala nggak sih? Jadi kalau kalian diam saja itu saya khawatir ya, jangan-jangan saya nggak connected gitu. Nggak ada yang mau coba ini? Menjawab? I don't really understand the question, sir. Nah. So? Everyone knows the answer, right? Jawabannya kan sudah jelas ya, everyone knows. Jawabannya pasti A. Nah, pertanyaannya adalah ketika ada soal seperti ini yang sedang dilakukan assessment itu apa? Jadi satu soal ini bisa digunakan untuk beberapa pertanyaan. Misalnya gini nih. Biasanya saya suka gitu. Jadi hemat tapi banyak. Misalnya pertanyaan pertama ini. What is being assessed?
Terus misalnya satu soal itu bisa untuk menjawab untuk satu set ini, he bla 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 to the airport 2 hours ago. Tapi kalian harus bisa menjawab ini. Apa sih yang sedang diujikan? Kenapa? Kemudian apa sih responsnya ini? Kenapa? Apakah in lots atau hots? Kenapa? Bisa nggak jawabnya? Hello? Not really, sir. Hah? This one is a fixed response types, and it's a loss. It's fixed. It's lots. Why? Why you say it's fixed and it's lots? Because the answer is the same, and then we don't really need to think about answer. The answer is penjelasan for the why is it types, is it fixed? Limited, Pak. Gimana? Kalau kata Zafar limited. Kenapa Zafar limited? Kata si Sarfar tadi fix. Jadi ini fix apa limited? Apapun jawabannya harus ada alasannya. Karena jawabannya sudah tersedia di sana dan kita cuma memilih jawaban yang menurut benar. Oke, jadi jawabannya limited tetap fix, Zafar. Kalau alasannya tadi itu adalah alasan untuk fix yang sudah disampaikan oleh Zafar. Jadi jawabannya okay. What kind of type responses is it? It is fixed responses. Why? There is fill in the blank. It's not because fill in the blank, because there is only one. Hanya ada satu jawaban yang benar, selain itu salah. There is only one correct answer. Karena wrong. sudah ada kunci jawaban yang pasti. Ya, itu boleh juga. Jadi apa yang dijawab oleh Hairinida sama Tasya tadi betul. Itu salah satu contohnya. Jadi namanya fixed response itu ya pasti hanya ada satu jawaban yang diberikan. Kalau ini tadi adalah tidak diberikan jawabannya, not multiple choice question, maka dia menjadi limited response. Tetapi kan di situ diberikan jawabannya. Tidak boleh memilih dari tempat lain. Maka dia akan hanya menjadi satu fixed response seperti itu. Nah, itu jawaban yang sederhana, tetapi mungkin bisa membuat kalian lumayan pusing. Jadi harus paham ya, what you are talking about. Nah, ini lots. Kenapa ini lots? Betul. Kenapa ini lots? Because order of thinking skills. Iya, lots itu kepanjangan lower order thinking skills. Apa penjelasan kamu? What is your explanation that this is lots? Because we don't need to think it critically. How do you know that you don't have to think critically? I mean, we don't need to give our opinion or something. Tadi yang lain siapa? Selain Sarfar, silakan. Karena itu multiple choice. Iya, jawaban itu boleh, tetapi bukan ke situ. Silakan, Juwita. Because it's still the area of remembering.
How do you know that it is still area of remembering? Because I get the point. What do you mean by get the point? Jadi langsung ngerti gitu, sir. Makanya lots. Enggak gitu. Oke, ini jawaban yang paling tepat ya. Alasan apapun kalian tadi boleh, tapi kalau misalnya kalian jawab, karena ini multiple choice questions ya, ya udah jelas ini multiple choice questions. This is something that you don't have to think critically. Nah, untuk menjawab why ini kan butuh sesuatu yang critically. Nah, to answer the question, you just need to recall grammatical understanding. It is the apa namanya verbs, apa namanya operational verb. Nah. Bentar ya, ada iklan dulu nih. Iklan kucing mandi. Diam. Nah. Anda nyambung nggak sampai sini? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi kalian harus relate sama teori-teori yang sudah disampaikan kemarin. Jadi nggak bisa, karena ini mudah gitu. Mudah buat kalian, belum tentu buat orang lain itu mudah gitu. Jadi alasannya dari situ. Nah, nomor pertama, what is being assessed? Grammar. Grammar, oke. Why? Betul. Why? Karena ada keterangan waktu lampaunya, Pak. Jadi tentang past tense gitu. Karena ada keterangan waktunya, jadi tentang past tense. Oke. Boleh alasannya, tapi masih kurang itu. Kalau di sini saya ganti nih, misalnya nih ya, misalnya pilihannya saya taruh di sini nih. When, kemudian sama satu lagi apa ya? Nah, kalau pilihannya kayak gini? Itu berarti itu limited response ya? I mean like A, B, C, D ini ya. Maksud saya the answers, the point. Iya. Ini the choices. Nah, the choices. Oke. Jawabannya apa ini kalau yang ke samping? Kan ini juga, sorry. Jadi ketika jawabannya beda, ini nanti akan menjadi beda alasannya. Kalau tadi alasannya karena ada 2 hours ago. Nah, kalau jawabannya when, arrive, visited, sama work, itu kan semuanya juga sudah past tense. Jadi apa? Jadi yang atas sama yang bawah, itu nanti alasannya akan beda. Kalau yang bawah, when, goes, sama go, sama gone, ya itu grammar. Alasannya apa? Alasannya
Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Harus mikir keras nggak untuk menjawab ini? Iya, Pak. Lumayan. Ini adalah salah satu contoh soal yang higher order thinking skill. Jadi kalian tidak bisa random jawabnya. Oke, paling soalnya seperti itu saja ya. 2 macam saja. Analisis sama true and false saja. Gitu. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Sir, can I ask question? Yes, of course. Tadi sinyal saya putus. Nanti UTS kita dikasih soal atau membuat soal kayak gini? Dikasih soal. Jadi I will give you question in English, the question, but you may answer in English or in Bahasa Indonesia. Okay. So the type of the questions, there will be only 2, true and false, plus reason, of course, or analysis of questions plus reason as well. So both of them will be applied to all of the topics that have been discussed from point 1 until point 6. And the score will be given more to the reason, not to the just the answer only. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada berapa soal, Pak? I don't know, mungkin 6, mungkin 5. Tergantung nanti dari kira-kira ada yang mau disederhanakan apa tidak. Yang jelas ya sekitar 5 sampai 6 lah. And you have like a lot of time to answer that. 5 soal. Dan jawabannya tidak akan panjang-panjang. Ya 5 sampai 10 lah. Maksimal 10 soal. Jadi cuman ini true or false. Why? Udah. Jawabnya kan cuman in 1 minute is okay. Jadi kalau kalian memang benar-benar paham, mengerjakan soal saya itu paling 15 menit juga beres. Ya 20 menit lah. But you have 100 minutes. Dan tentu saja, for your information, kalian ketika nanti diskusi, jawabannya dengan yang lain, ketika jawabannya sama, maka nilainya akan saya bagi 2. Kalau tidak ada yang mengaku. Because I will read every sentence. Nah, kalau misalnya nanti, tidak ada yang mengaku, nilainya saya bagi 2. Tapi kalau misalnya ada yang mengaku, ya berarti saya kasih yang mengerjakan. Jadi, ketika nanti kalian mau, walaupun ujiannya itu nanti tidak mau menggunakan Zoom, I mean like you work on your own, kalian itu sangat bebas, bisa searching sana, searching sini, tanya ke teman. Nah, kalian itu hati-hati. Ketika ditanyain oleh teman, apakah itu nanti jawabannya akan di-copy paste, atau bagaimana? Kalau jawabannya mirip-mirip, pasti saya akan tahu. Seperti itu. Oke? Untuk yang KM, tentu saja tidak harus mengerjakan UTS. Tetapi nanti ada tugas tersendiri. Nanti di akhir menjelang UAS. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sambil menunggu, jika ada, silakan kalian tulis namanya masing-masing. Oh, kalau enggak saya absen aja deh. Tidak usah tulis nama. Sebentar. Kalau saya panggil, silakan buka mikrofonnya ya. Jadi saya tahu kalian hadir. Kalau tidak, berarti tidak hadir. Sebentar. Saya buka untuk absensinya. Saya panggilin dulu satu-satu. Semester 6. Sebentar. Bentar. Sekarang tanggal 29. Mas A dulu ya. Adila ada? Hello, Adila? Hadir, Pak. KM, Sir. Oke, kan tetap di Hadir, absen. Kak. Iya, Pak, hadir. Oke, Afina Arianto ada? Agung, tadi ada ya Agung. Anida? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Afina belum?
Nggak ada suaranya. Debira ada? Hadir, Pak. Fahri? Andi tidak saya lihat. Fatimah Tujarus saya lihat tadi ada. Vira ada. Hadir, Pak. Hasna ada? Hasna? Hadir, Pak. Walilulo ada? Ina Syafitri ada. Kemudian Inggar ada. Lisa ada? Yes, sure. Mega ada ya? Mega? Alwan ada. Nur Fatimah? Hadir, Pak. Yak Raka? Hadir, Pak. Restu, Lutfiani Maulida? Hadir, Pak. Rizky Muhammad? Ada ya tadi ya? Hadir, Pak. Sarah Nur Afianti? Hadir, Pak. Siti Alia Azhari? Hadir, Pak. Rahma tadi ada, Tasya ada, Via ada, Zafar juga ada ya? Berarti ini yang tidak hadir hari ini adalah Holilullah sama Pak. Ya. Holilullah ada. Pak. Maaf, Pak. Siapa? Amalia, Pak. Amalia udah. Kamu tema. Amalia Holil tadi ada. belum disebut, Pak. Kamu kelas A, kelas B? Kelas apa? Amalia siapa? Amalia Putri Harahap, Pak. Oh iya, sebentar. Baik, Pak. Sebentar. Amalia Putri Harahap, kamu kelas A? Kok nggak pernah Iya, ada? Pak. Saya udah hadir dari pertemuan keempat, Pak. Oh, nggak ada absennya di saya ya, Amalia Harahap. Hari juga Tapi hadir, kalau Pak. Kalau di Zoom biasanya saya nulis, Pak. Saya juga udah pernah chat Bapak waktu itu, Pak. Kalau nama saya nggak ada di situ, Pak. Jadi sejak kamu emang ikut KM? Iya, Pak. Nanti saya cek lagi ya. Oke. Tadi siapa? Afina ada nggak? Nggak ada ya? Fahri hadir, Pak. Udah. Selain Afina doang. Ini yang Afina ada, Pak. Ada. Tadi dipanggil diam aja. Oke. Berarti semuanya hadir ya? Maaf, Pak. Nggak kedengeran. Oke. Hari ini semuanya hadir. Oke. Amalia, berarti kamu datang pertemuan keempat, 5, 6, 7 hadir terus? Hadir, Pak. Ada saya cek di ya. Zoom, Pak. Iya, Pak. Masih ada, Pak. Oke, 6B berarti bentar. Yang tidak datang siapa? Tanggal 27. Aisyah Salma ada. Anissa Ayu ada nggak? Hadir, Pak. Nisa Zahra? Hadir, Pak. Ima? Hadir, Pak. Dede Dwi? Hadir, Pak. Devia ada tadi ya. Gadis Ariandita? Hadir, Pak. Oke, Hairin ada. Indah Dewi Rizky? Hadir, Pak. Ada Juwita, ada